Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 chapter 20 yang terdiri dari Balkis Aisyah, Dovan Ridra, Safa Amanda, Syahira Naila, dan Glorius Tegar. Dosen akuntansi keuangan menengah 2 yaitu Bapak Dr. Sparta, SEMEAKCE. Dalam bab 20 akuntansi pensiun dan manfaat pasca pensiun. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat membahas dasar-dasar akuntansi program pensiun, menggunakan lembar kerja untuk entry program pensiun majikan, menjelaskan akuntansi untuk biaya jasa lalu, menjelaskan akuntansi untuk pengukuran ulang, menjelaskan persyaratan pelaporan program pensiun dilaporkan keuangan, menjelaskan akuntansi untuk imbalan pasca pensiun lainnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 1. Yang pertama ada dasar-dasar akuntansi program pensiun, yang terdiri dari program iuran pasti, program manfaat pasti, peran dari aktuaris akuntansi pensiun. Yang ketiga ada langkah-langkah dari beban. Yang keempat ada melaporkan perubahan kewajiban manfaat aset, dan rencanakan aset dan pengembalian dari sebenarnya. Yang kedua ada menggunakan pensiun, terdiri dari lembar kerja entry 2022 dan status didanai. Yang ketiga ada biaya layanan sebelumnya, yang berisi entry 2023 dan lembar kerja. Yang keempat ada pengukuran ulang, yang berisi keuntungan aset dan kerugian, kewajiban keuntungan dan kerugian, dan entry 2024 dan lembar kerja. Yang kelima ada melaporkan program pensiun di bidang laporan keuangan, yang terdiri dari dalam pernyataan keuangan, dalam catatan keuangan, manfaat pasca pensiun lainnya, dan penutup pengamatan. Next. Yang pertama, ada dasar-dasar akuntansi program pensiun. Program pensiun adalah pengaturan di mana pemberi kerja menyediakan imbalan atau pembayaran kepada pensiunan karyawan atas jasa yang mereka lakukan dalam tahun-tahun kerja mereka. Akuntansi pensiun dapat dibagi dan diperlakukan secara terpisah sebagai akuntansi untuk pemberi kerja dan akuntansi dana pensiun. Perusahaan atau majikan adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Ini menimbulkan biaya dan memberikan kontribusi kepada dana pensiun. Dana atau rencana adalah entitas yang menerima kontribusi dari pemberi kerja, mengelola aset pensiun, dan melakukan pembayaran manfaat kepada pensiunan karyawan atau penerima pensiun. Next. Di sini ada gambar program pensiun, yaitu ada employer melakukan kontribusi, dana pensiunnya ada investment sama earning. Benefitnya, pensiun resipien. Program pensiun didanai ketika pemberi kerja melakukan pembayaran kepada lembaga pendanaan. Badan itu mengakumulasikan aset pensiun mendanai dan melakukan pembayaran kepada penerima pada saat manfaat jatuh tempo. Next. Beberapa program pensiun bersifat iuran. Dalam hal ini, karyawan menanggung bagian dari biaya manfaat yang dinyatakan atau secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan keuntungan mereka. Rencana lainnya adalah non-kontribusi.
Dalam rencana ini, majikan menanggung seluruh biaya. Perusahaan merancang program pensiun mereka untuk memanfaatkan manfaat pajak penghasilan tertentu. Paket yang menawarkan manfaat pajak seringkali disebut program pensiun yang memenuhi syarat. Mereka mengizinkan pengurangan dari kontribusi pemberi kerja ke dana pensiun dan bebas pajak, status penghasilan dari aset dana pensiun. Next. Selanjutnya ada rencana kontribusi yang ditetapkan. Dalam program iuran pasti, pemberi kerja setuju untuk berkontribusi kepada perwalian pensiun sejumlah tertentu setiap periode. Berdasarkan formula ini, dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan majikan, dan tingkat kompensasi. Rencana hanya menentukan kontribusi pemberi kerja, tidak membuat janji tentang manfaat akhir yang dibayarkan kepada karyawan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu jumlah awalnya kontribusi pada perwalian pensiun, pendapatan yang terakumulasi dalam perwalian, dan pengobatan kehilangan dana yang disebabkan oleh penghentian dini dari karyawan lainnya. Next. Selanjutnya ada rencana manfaat pasti. Program imbalan pasti menguraikan manfaat yang akan diperoleh karyawan terima ketika mereka pensiun. Manfaat ini biasanya merupakan fungsi dari masa kerja karyawan dan tingkat kompensasi di tahun-tahun mendekati pensiun. Untuk memenuhi komitmen imbalan pasti yang akan timbul pada pensiun, perusahaan harus menentukan iuran apa yang harus menjadi hari ini, atau nilai waktu dari perhitungan uang. Perusahaan dapat menggunakan banyak pendekatan kontribusi yang berbeda, namun metode pendanaan harus menyediakan cukup uang pada saat pensiun untuk memenuhi manfaat yang ditentukan oleh rencana. Karyawan adalah penerima manfaat dari iuran pasti perwalian, tetapi pemberi kerja adalah penerima manfaat perwalian manfaat pasti. Selanjutnya ada peran aktuaris dalam akuntansi pensiun. Perusahaan terlibat aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan tertutup. Aktuaris adalah individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk menetapkan probabilitas untuk peristiwa masa depan dan dampak keuangannya. Industri asuransi memperkerjakan aktuaris untuk menilai risiko dan memberi nasihat tentang pengaturan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Pengusaha mengandalkan aktuaris untuk bantuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mendanai dana pensiun. Aktuaris membuat prediksi atau yang disebut asumsi aktuaria, tingkat kematian, pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, awal frekuensi pensiun, gaji masa depan, dan faktor lain yang diperlukan untuk menjalankan program pensiun. Selanjutnya ada ukuran kewajiban dalam akuntansi. Sebagian besar setuju bahwa kewajiban pensiun majikan ditangguhkan, kewajiban kompensasi yang dimilikinya kepada karyawannya untuk layanan mereka di bawah ketentuan program pensiun.
Mengukur kewajiban itu tidak begitu sederhana karena ada cara alternatif untuk mengukurnya. Salah satu ukuran kewajiban pensiun adalah mendasarkannya hanya pada tunjangan yang diberikan kepada karyawan. Manfaat terselubung adalah manfaat yang karyawan berhak untuk menerima bahkan jika dia tidak memberikan tambahan layanan kepada perusahaan. Sebagian besar program pensiun memerlukan jumlah tahun kerja minimum kepada pemberi kerja sebelum karyawan mencapai status manfaat pribadi. Masih di ukuran kewajiban dalam akuntansi, di sini ada gambarnya. Bisa dilihat ilustrasi 20.3 berbagai ukuran kewajiban pensiun. Next. Selanjutnya ada kewajiban imbalan pasti bersih atau aset dan kewajiban aset. Imbalan pasti neto juga disebut sebagai status didanai adalah defisit atau surplus yang terkait dengan pensiun rencana pasti. Defisit atau surplus diukur sebagai berikut, yaitu kewajiban imbalan pasti dikurang nilai wajar aset program. Defisit atau surplus sering disebut sebagai status didanai dari rencana. Jika kewajiban imbalan pasti lebih besar dari aset program, maka program pensiun mengalami defisit. Sebaliknya, jika kewajiban imbalan pasti kurang dari aset program, program pensiun memiliki surplus. Selanjutnya, melaporkan perubahan kewajiban imbalan pasti atau aset. IASB mengharuskan perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari elemen yang berbeda dari kewajiban dan aset pensiun di bagian dari laporan laba rugi komprehensif, tergantung pada sifat mereka. Di masa lalu, perusahaan sering melaporkan hanya satu beban pensiun nomor dalam laporan laba rugi komprehensif, mengungkapkan segmentasi tambahan dan dari perubahan liabilitas pensiun, termasuk komponen biaya pensiun, memberikan transparansi tambahan tentang sifat biaya ini. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komponen biaya layanan. Biaya layanan adalah biaya layanan saat ini atau masa lalu biaya layanan. Biaya layanan saat ini adalah peningkatan saat ini, nilai kewajiban imbalan pasti dari jasa pekerja dalam periode saat ini. Biaya jasa masa lalu adalah perubahan saat ini, nilai kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja untuk periode lalu. Umumnya dihasilkan dari amandemen rencana, misalnya perubahan rencana. Komponen ini dilaporkan dalam pernyataan dari pendapatan komprehensif di bagian operasi dari pendapatan laporan keuangan dan mempengaruhi laba bersih. Komponen kedua adalah bunga bersih, dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto oleh kewajiban imbalan pasti dan program aktiva. Jika program tersebut memiliki kewajiban imbalan pasti neto pada akhirnya periode tersebut, perusahaan melaporkan beban bunga. Sebaliknya, jika memiliki aset imbalan pasti bersih, ia melaporkan pendapatan bunga. Pendekatan ini dibenarkan karena kesederhanaannya dan karena setiap biaya pembiayaan harus didasarkan pada status pendanaan dari rencana.
Jumlah ini sering ditampilkan di bawah bagian operasi dari laporan laba rugi di bagian pembiayaan dan mempengaruhi penghasilan. Komponen ketiga ada komponen pengukuran ulang, adalah keuntungan dan kerugian terkait dengan kewajiban imbalan pasti atau perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuaria lainnya. Dan keuntungan atau kerugian wajar nilai aset program atau tingkat pengembalian aktual dikurangi bunga pendapatan yang termasuk dalam komponen keuangan. Komponen ini adalah dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI setelah dikurangi pajak. Ini keuntungan atau kerugian pengukuran ulang, karena itu mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi bukan laba bersih. Selanjutnya ada biaya layanan. Untuk menentukan biaya layanan saat ini dan peningkatan terkait dalam kewajiban imbalan pasti, perusahaan harus menerapkan metode penilaian aktuaria, menetapkan manfaat untuk masa kerja, dan membuat asumsi aktuaria. Dalam menerapkan metode penilaian aktuaria, IASB menyimpulkan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban kini dan pensiun berkala beban jika formula manfaat program memasukkannya. Selanjutnya ada aset program dan pengembalian aktual. Aset program pensiun biasanya berupa investasi pada saham, obligasi, dan lain-lain sekuritas, dan real estate yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang wajar tingkat pengembalian. Aset program dilaporkan sebesar nilai wajar. Perusahaan umumnya memegang aset ini dalam badan hukum yang terpisah atau dana pensiun yang ada hanya untuk mengelola program imbalan kerja. Aset ini dimiliki oleh dana pensiun. Oleh karena itu, tidak tersedia bagi perusahaan kreditur sendiri, bahkan dalam kebangkrutan. Kontribusi pemberi kerja dan pengembalian aktual atas aset program meningkatkan aset program pensiun. Selanjutnya, aset program dan pengembalian aktual. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Hasbro SA memiliki aset program pensiun sebesar 4.200.000 euro pada 1 Januari 2022. Selama 2022, Hasbro berkontribusi 300.000 euro untuk rencana dan membayar manfaat pensiun sebesar 250.000 euro. Pengembalian aktual atas aset program adalah 210.000 euro. Untuk tahun ini, Hasbro aset program pada 31 Desember 2022 adalah 4.460.000 euro, dihitung sebagai ditunjukkan pada ilustrasi 20.6. Plan aset Januari 1, 2022 sebesar 4.200.000 euro. Terhadap contribution by Hasbro to plan 300.000, aktual return-nya 210.000, benefit paid to employees 250.000. Jadi 4.200.000 ditambah 300.000 ditambah 210.000 dikurang 250.000. Plan aset Desember 31, 2022 sebesar 4.460.000 euro. Dalam beberapa kasus, perusahaan menghitung pengembalian aktual dengan menyesuaikan perubahan aset program untuk dampak iuran selama tahun berjalan.
dan manfaat yang dibayarkan sepanjang tahun. Persamaan pada ilustrasi 20.7 atau variasinya dapat digunakan untuk menghitung pengembalian aktual. Rumusnya sebenarnya kembali sama dengan rencanakan aset saldo akhir dikurang rencanakan aset saldo awal, dikurang kontribusi, dikurang manfaat dibayar. Ilustrasi 20.7 persamaan untuk komputasi aktual kembali. Dengan kata lain, pengembalian aktual atas aset program adalah perbedaannya antara nilai wajar aset program pada awal periode dan akhir periode. Disesuaikan dengan kontribusi dan manfaat pembayaran. Ilustrasi 20.8 menggunakan persamaan di atas untuk menghitung pengembalian aktual dengan menggunakan informasi yang diberikan dalam ilustrasi 20.6. Plan aset pada 31 Desember 2022 sebesar €4.460.000. Plan aset pada 1 Januari 2022 sebesar €4.200.000. Jadi dikurang increase in fair value of plan asset sebesar €260.000. Dikurang contribution to plan €300.000 ditambah benefit payment to employees €250.000. Dikurang €50.000. Aktual return-nya sebesar €210.000. Ilustrasi 20.8 perhitungan pengembalian aktual pada rencana aset. Dalam hal ini, Hasbro memiliki pengembalian aktual positif atas aset program. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 2, menggunakan lembar kerja pensiun. Gunakan lembar kerja untuk entry program pensiun majikan. Next. Kami sekarang akan mengilustrasikan perhitungan dasar biaya pensiun menggunakan dua komponen. Komponen pertama, biaya layanan, dan komponen kedua, bunga bersih. Kami membahas pengukuran ulang di bagian selanjutnya. Perusahaan sering menggunakan lembar kerja untuk mencatat terkait pensiun informasi. Seperti namanya, lembar kerja adalah alat kerja. Lembar kerja bukan catatan akuntansi permanen. Ini juga bukan jurnal atau bagian dari buku besar. Lembar kerja hanyalah sebuah perangkat untuk membuatnya lebih mudah untuk mempersiapkan entry dan keuangan pernyataan. Ilustrasi 20.9 menunjukkan format pensiun lembar kerja. Ini contoh format dasar lembar kerja pensiun. Yang di dalamnya ada items, annual pension expense, cash, pensiun asset atau liability, dan di memory card-nya ada definite benefit obligation dan plan asset. Next. Kolom entry jurnal umum pada lembar kerja dalam tengah menentukan entry untuk dicatat dalam buku besar umum formal akun. Kolom memory card di sisi kanan dipertahankan saldo kewajiban imbalan pasti dan aset program. Itu perbedaan antara kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program adalah aset atau liabilitas pensiun.
yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan. Jika kewajiban imbalan pasti adalah lebih besar dari aset program, kewajiban pensiun terjadi jika didefinisikan kewajiban imbalan lebih kecil dari aset program. Terjadi aset pensiun. Pada baris pertama lembar kerja, sebuah perusahaan memasuki awal saldo jika ada. Kemudian, mencatat transaksi dan peristiwa selanjutnya terkait dengan program pensiun menggunakan debit dan kredit. Menggunakan kedua set kolom seolah-olah mereka adalah satu. Untuk setiap transaksi atau peristiwa, debit harus sama dengan kredit. Saldo akhir di pensiun kolom aset atau kewajiban harus sama dengan saldo bersih di catatan memo. Next. Selanjutnya, entry dan lembar kerja 2022. Untuk mengilustrasikan penggunaan lembar kerja dan bagaimana hal itu membantu dalam akuntansi untuk program pensiun, asumsikan bahwa Zarle AG menyediakan yang berikut informasi terkait program pensiun untuk tahun 2022. Aset yang pertama, aset paket 1 Januari 2022 adalah 100.000 euro. Kedua, kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2022 adalah 100.000 euro. Ketiga, biaya layanan tahunan 9.000 euro. Tingkat diskonto adalah 10%. Kontribusi pendanaan 8.000 euro. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut 7.000 euro. Next. Dalam menggunakan data ini, lembar kerja dalam ilustrasi 20.10 menyajikan saldo awal dan semua entry pensiun yang dicatat oleh Zarle di 2022. Zarle mencatat saldo awal untuk manfaat pasti kewajiban dan aset program pensiun pada baris pertama dari lembar kerja dalam catatan memo. Karena kewajiban, imbalan pasti, dan aset program sama pada 1 Januari 2022, pensiun akun aset atau kewajiban memiliki saldo 0 pada 1 Januari 2022. Next. Ini contoh ilustrasi 20.10 lembar kerja pensiun 2022. Yang mana isinya di General Journal Entry, di Annual Pension Expense, di 1 Januari 2022 ada service cost senilai 9.000 di debit, interest expense 10.000, interest revenue 10.000, dan contribution ditaruh di cash 8.000. Terus journal entry for 2022-nya 9.000 di annual pension expense, di cash-nya 8.000, di pension asset per liability-nya 1.000. Balance Desember 31 2022 di pension asset per liability-nya 1.000. Di memory record-nya di bagian definite benefit obligation 100.000 di kredit, di service cost-nya 9.000 di kredit, di interest expense-nya 10.000 di kredit, di interest revenue-nya ditaruh di plan asset 10.000 di debit, contribution-nya 8.000 di debit, benefit-nya 7.000, total benefit obligation-nya 112.000. Total plan asetnya 111.000. Next. Pada ayat A, ilustrasi 20.10 mencatat komponen biaya jasa yang meningkatkan biaya pensiun sebesar 9.000 euro dan meningkatkan kewajiban imbalan pasti sebesar 9.000 euro. Di
Entry B menimbulkan bunga komponen beban yang meningkat, liabilitas, dan beban pensiun sebesar 10.000 euro. Awal kewajiban imbalan pasti dikalikan dengan tingkat diskonto 10%. Di entry C mencatat komponen pendapatan bunga yang meningkatkan aset program dan mengurangi biaya pensiun sebesar 10.000 euro. Ini dihitung dengan mengalihkan aset rencana awal dengan tingkat diskonto 10%. Akibatnya, beban bunga pendapatan adalah 0 pada tahun 2022. Entry D mencatat kontribusi Zarle pendanaan aset untuk pensiun dana sehingga mengurangi kas sebesar 8.000 euro dan meningkatkan aset program sebesar 8.000 euro. Entry E mencatat pembayaran manfaat yang dilakukan kepada pensiunan yang menghasilkan pengurangan sebesar 7.000 euro untuk aset program dan kewajiban imbalan pasti. Next. Selanjutnya, Zarle membuat entry jurnal formal pada tanggal 31 Desember yang mencatat beban pensiun tahun 2022 sebagai berikut. Pensiun expense pada cash pada pensiun aset per liability. Pensiun expense-nya 9.000, cash 8.000, pensiun aset per liability-nya 1.000. Next. Selanjutnya ada status didanai. Kredit untuk aset atau kewajiban pensiun sebesar 1.000 euro, mewakili perbedaan antara biaya pensiun 2022 sebesar 9.000 euro, dan jumlah yang didanai 8.000 euro. Aset atau kewajiban pensiun kredit adalah kewajiban karena Zarle kekurangan dana rencana sebesar 1.000 euro. Pensiun saldo akun aset kewajiban sebesar 1.000 euro juga sama dengan bersih dari saldo di rekening memo. Ilustrasi 20.11 menunjukkan bahwa kewajiban imbalan pasti melebihi aset program sebesar 1.000 euro yang direkonsiliasi dengan kewajiban pensiun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Contoh ilustrasi 20.11, jadwal rekonsiliasi pensiun 31 Desember 2022. Definite benefit obligation-nya 112.000 di kredit, plan asset at fair value di debit 111 euro, terus dikurangin, jadi pensiun aset per liability-nya 1.000 di kredit. Next. Jika bersih saldo catatan memo adalah kredit, rekonsiliasi jumlah pada kolom aset atau kewajiban pensiun akan menjadi kredit, sama dengan jumlah. Jika bersih dari saldo catatan memo adalah debit, pensiun jumlah aset atau kewajiban akan menjadi debit yang sama jumlahnya. Lembar kerja dirancang untuk menghasilkan fitur rekonsiliasi ini, yang berguna di kemudian hari penyusunan laporan keuangan dan catatan yang diperlukan pengungkapan terkait pensiun. Pada ilustrasi ini, untuk tahun 2022, debit beban pensiun melebihi kredit ke kas, menghasilkan kredit ke aset atau kewajiban pensiun pengakuan suatu kewajiban. Jika kredit ke kas melebihi debit ke beban pensiun, Zarle akan mendebit aset atau kewajiban pensiun yang pengakuan suatu aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Tujuan pembelajaran 3. Menjelaskan akuntansi untuk biaya jasa lalu. Next. Biaya layanan sebelumnya. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti akibat amandemen program atau curtailment. Misalnya, amandemen program muncul ketika perusahaan memutuskan untuk memberikan imbalan tambahan kepada karyawan yang ada untuk jasa masa lalu. Sebaliknya, perusahaan dapat memutuskan bahwa perlu untuk mengurangi paket manfaatnya secara surut untuk karyawan yang ada, sehingga mengurangi manfaat pensiun mereka. Curtailment terjadi ketika perusahaan mengalami pengurangan signifikan dalam jumlah karyawan yang ditanggung oleh program tersebut. Karena curtailment memiliki efek yang sama dengan pengurangan manfaat karena amandemen program, situasi ini dicatat dengan cara yang sama. Next. Akuntansi untuk biaya jasa lalu adalah beban langsung biaya jasa lalu pada periode amandemen atau curtailment. Akibatnya kenaikan atau penurunan substansial dalam beban pensiun dan kewajiban imbalan pasti sering terjadi ketika amandemen program atau curtailment terjadi karena biaya jasa kini dan masa lalu berhubungan langsung dengan pekerjaan, maka biaya tersebut dilaporkan di bagian operasi laporan laba rugi komprehensif. Beberapa tidak setuju dengan posisi IASB pengeluaran biaya ini pada tahun rencana diubah atau dibatasi. Mereka berpendapat bahwa perusahaan tidak akan memberikan manfaat tambahan ini untuk tahun-tahun terakhir layanan kecuali mengharapkan untuk menerima manfaat di masa depan. Berdasarkan alasan ini, perusahaan tidak boleh mengakui biaya jasa lalu penuh pada tahun amandemen. Next. Sebaliknya, biaya jasa lalu harus disebar selama sisa masa kerja karyawan yang diharapkan mendapat manfaat dari perubahan program tersebut. Yang lain percaya bahwa jika itu benar-benar biaya jasa lalu, mereka harus diperlakukan secara surut sebagai penyesuaian yang dibuat untuk periode sebelumnya. Namun IASB memutuskan bahwa setiap perubahan kewajiban imbalan pasti atau aset program harus diakui pada periode berjalan. Melakukan sebaliknya tidak informatif dan mengarah pada pengakuan biaya yang ditunda atau pengurangan manfaat yang bukan merupakan aset atau kewajiban. Next. Dimungkinkan juga untuk menurunkan biaya jasa lalu dengan mengurangi kewajiban imbalan pasti atau disebut sebagai biaya jasa lalu negatif. Biaya jasa lalu negatif timbul karena entitas mengubah imbalan yang dapat didistribusikan pada biaya jasa lalu, sehingga nilai kini kewajiban imbalan pasti menurun. Dalam hal ini, biaya pensiun berkurang, baik positif atau kenaikan beban pensiun, dan negatif berkurangnya beban pensiun. Penyesuaian biaya jasa lalu ditangani dengan cara yang sama, yaitu biaya pensiun harus segera disesuaikan. Next. Jelaskan akuntansi untuk imbalan pasca pensiun lainnya. Selain pensiun, perusahaan sering menjanjikan jenis manfaat pasca pensiun lainnya. Manfaatnya termasuk asuransi jiwa di luar program pensiun, perawatan medis, gigi, dan mata, layanan hukum dan pojok, dan seterusnya karena manfaat kesehatan adalah yang terbesar dari manfaat pasca pensiun lainnya. 1. Banyak rencana pasca pensiun tidak menetapkan batasan manfaat kesehatan. Tidak peduli seberapa parah penyakitnya atau seberapa lama berlangsung, manfaatnya terus mengalir. Bahkan jika pemberi kerja menggunakan rencana perusahaan asuransi, premi akan meningkat sesuai dengan peningkatan manfaat yang diberikan. 2. Tingkat penggunaan manfaat kesehatan dan biaya perawatan kesehatan sulit diprediksi. Peningkatan umur panjang, penyakit tak terduga misalnya AIDS, flu, HIV, dan COVID-19 bersama dengan teknologi dan pengobatan medis baru menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan dan biaya perawatan kesehatan. Next.
Selain itu, meskipun standar fidusia dan pelaporan untuk dana imbalan kerja berdasarkan peraturan pemerintah umumnya mencakup tunjangan kesehatan, standar minimum vesting, partisipasi, dan pendapatan yang berlaku untuk pensiun tidak berlaku untuk tunjangan kesehatan. Namun demikian, konsep dasar akuntansi pensiun berlaku untuk manfaat dan pelaporan. Jenis manfaat pasca pensiun lainnya harus sama dengan yang digunakan untuk pelaporan program pensiun, kecuali untuk mengganti pasca pensiun untuk pensiun dalam judul akun terkait. Namun perusahaan dengan program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya harus secara terpisah mengungkapkan rincian program ketika program tersebut memiliki resiko yang berbeda secara material. Next. Dasar-dasar akuntansi program pensiun. Perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi yang mensponsori program pensiun. Ini menimbulkan biaya dan pemberian kontribusi ke dana pensiun. Dana atau program adalah badan yang menerima iuran dari pemberi kerja, mengelola aset pensiun, dan melakukan pembayaran manfaat kepada penerima pensiun atau karyawan pensiunan. Dana tersebut harus merupakan entitas hukum dan akuntansi yang terpisah. Itu memelihara satu set pembukuan dan menyiapkan laporan keuangan. Jenis program pensiun. Dua jenis peraturan pensiun yang paling umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, program iuran pasti. Pemberi kerja setuju untuk memberikan kontribusi kepada perwalian pensiun dalam jumlah tertentu setiap periode berdasarkan formula. Formula ini dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, masa kerja karyawan, keuntungan majikan, dan tingkat kompensasi. Hanya kontribusi pemberi kerja yang ditentukan. Tidak ada janji yang dibuat mengenai manfaat akhir yang dibayarkan kepada karyawan. Yang kedua, program imbalan pasti. Program ini menetapkan imbalan yang akan diterima karyawan pada saat pensiun. Rumus tersebut biasanya memberikan manfaat sebagai fungsi dari masa kerja dan tingkat kompensasi ketika karyawan mendekati masa pensiun. Next. Menilai kewajiban pensiun. Suatu ukuran mendasarkan kewajiban pensiun hanya pada terselubung adalah imbalan yang berhak diterima oleh karyawan. Bahkan jika dia tidak memberikan layanan tambahan berdasarkan program tersebut, perusahaan menghitung kewajiban pensiun manfaat pribadi menggunakan tingkat gaji saat ini. Kewajiban ini hanya mencakup manfaat pribadi. Ukuran lain dari kewajiban yang disebut menghitung jumlah kompensasi yang ditangguhkan berdasarkan semua tahun kerja yang dilakukan oleh karyawan di bawah program baik yang ditangguhkan pada jasa vested dan non-vested dengan menggunakan gaji masa depan. Next. Identifikasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan melaporkan kewajiban atau aset, imbalan pasti neto atau status didanai, yaitu kewajiban imbalan pasti dikurangi nilai wajar aset program jika ada perubahan kewajiban atau aset imbalan pasti neto dilaporkan dalam laba rugi komprehensif. Biaya layanan saat ini dan masa lalu dan biaya bunga bersih dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan status pendanaan program. Dilaporkan di bagian operasi laporan laba rugi. Pengukuran kembali adalah keuntungan dan kerugian yang terkait dengan kewajiban imbalan pasti. Perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuaria lainnya dengan status pendanaan program dilaporkan di bagian operasi laporan laba rugi. Pengukuran kembali adalah keuntungan dan kerugian terkait dengan kewajiban imbalan pasti, perubahan tingkat diskonto dan asumsi aktuar lainnya, dan keuntungan atau kerugian atas
Laporan wajar aset program pengukuran kembali dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Next. Yang kedua, gunakan lembar kerja untuk entry program pensiun majikan. Perusahaan dapat menggunakan lembar kerja yang unik untuk akuntansi pensiun. Lembar kerja ini mencatat entry formal dan entry memo untuk melacak semua item dan komponen program pensiun yang relevan dari pemberi kerja. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kewajiban imbalan pasti akibat amandemen program dan curtailment. Biaya jasa lalu dibebankan pada periode amandemen atau curtailment. Akibatnya, kenaikan atau penurunan substansial dalam beban pensiun dan kewajiban imbalan pasti sering terjadi karena amandemen program atau curtailment terjadi. Next. 4. Menjelaskan akuntansi untuk pengukuran ulang. Pengukuran kembali timbul dari satu, keuntungan dan kerugian aset program, dan kedua, keuntungan dan kerugian kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aset program atau keuntungan atau kerugian aset merupakan selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga bersih. Keuntungan aset terjadi ketika pengembalian aktual melebihi pendapatan bunga. Kerugian aset terjadi ketika pengembalian aktual lebih kecil dari pendapatan bunga. Keuntungan atau kerugian dari kewajiban imbalan pasti disebabkan oleh perubahan asumsi aktuarial yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Semua pengukuran kembali dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah ini tidak didaur ulang menjadi pendapatan pada periode berikutnya. Yang kelima, menjelaskan persyaratan pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Perusahaan melaporkan aset atau liabilitas pensiun sebagai aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan. Klasifikasi sebagai tidak lancar atau lancar mengikuti pedoman umum yang digunakan untuk klasifikasi aset atau kewajiban lainnya. Pada pelaporan laba rugi atau catatan terkait, perusahaan harus melaporkan jumlah beban pensiun untuk periode tersebut. Selain itu, setiap keuntungan atau kerugian aktuarial yang dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 4, yaitu menjelaskan akuntansi untuk pengukuran ulang. Next. Perhatian besar bagi perusahaan yang memiliki program pensiun adalah perubahan yang tidak dapat dikendalikan dan tidak diharapkan yang dapat disebabkan oleh, pertama, perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program, dan yang kedua, perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. IASB percaya bahwa cara yang paling informatif adalah dengan mengakui pengukuran kembali dalam pendapatan komprehensif lainnya. Alasan pelaporan ini adalah bahwa sifat prediksi pengukuran ulang jauh berbeda dari dua komponen lainnya. Dua komponen lain dari biaya manfaat pensiun, biaya jasa, dan bunga bersih. Next. Pengukuran ulang umumnya itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, keuntungan dan kerugian aset program. Dan yang kedua, keuntungan dan kerugian dari kewajiban imbalan pasti. Next. Keuntungan dan kerugian aset. Keuntungan dan kerugian aset program atau disebut sebagai keuntungan dan kerugian aset merupakan selisih antara pengembalian aktual dan pendapatan bunga yang dihitung dalam menentukan bunga bersih. Keuntungan aset terjadi ketika pengembalian aktual melebihi pendapatan bunga. Kerugian aset terjadi ketika pengembalian aktual lebih kecil dari pendapatan bunga. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Shopbox SE memiliki aset program pada 1 Januari
2022 sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto untuk tahun tersebut adalah 6%. Dan pengembalian aktual atas aset program untuk tahun 2022 adalah 8 euro. Pada tahun 2022, Shopbob harus mencatat perolehan aset sebesar 2.000 euro. Dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 20.15. Next. Ilustrasinya yaitu actual return 8 euro dikurangi interest revenue 6.000 dari 100.000 euro dikali 0,06. Jadi hasilnya itu aset gain-nya itu 2.000 euro. Oleh karena itu, Shopbob mendebit aset program untuk perolehan aset sebesar 2.000 euro dan mengkredit pendapatan komprehensif lainnya untuk jumlah yang sama. Jika pendapatan bunga melebihi pengembalian aktual, Shopbob mendebit pendapatan komprehensif lainnya untuk kerugian aset dan mengkredit aset program. Next. Keuntungan dan kerugian kewajiban. Dalam mengestimasi kewajiban imbalan pasti, aktuaris membuat asumsi tentang pos-pos pada tingkat kematian, tingkat pensiun, tingkat turnover, tingkat kecatatan, dan jumlah gaji. Setiap perubahan asumsi aktuarial ini mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Jarang pengalaman yang sebenarnya bertepatan persis dengan prediksi aktuaria. Keuntungan atau kerugian dari perubahan kewajiban imbalan pasti ini disebut keuntungan dan kerugian kewajiban. Next. Perusahaan melaporkan keuntungan kewajiban atau akibat penurunan tidak terduga dalam saldo kewajiban dan kerugian kewajiban atau akibat kenaikan tidak terduga dalam saldo kewajiban ke dalam pendapatan komprehensif lainnya. Perusahaan menggabungkan keuntungan dan kerugian kewajiban dalam akun pendapatan komprehensif lain yang sama yang digunakan untuk keuntungan dan kerugian aset. Mereka mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan kewajiban dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Jumlah ini dilaporkan pada laporan basic keuangan di bagian ekuitas. Next. 2024, entry dan lembar kerja. Melalui ilustrasi Zarle, fakta berikut berlaku untuk program pensiun 2024. Yang pertama, biaya layanan tahunan adalah 13.000 euro. Tingkat diskonto adalah 10%, pengembalian aktual atas program aset adalah 12.000 euro, kontribusi pendanaan tahunan adalah 24.000 euro, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut adalah 10.500 euro. Perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban imbalan pas akhir tahun sebesar 265.000 euro. Next. Melanjutkan ilustrasi Zarle, fakta berikut berlaku untuk program pensiun tahun 2024. Yaitu biaya layanan tahunan adalah 13.000 euro, tingkat diskonto adalah 10%, pengembalian aktual atas aset program adalah 12.000 euro, kontribusi pendanaan tahunan adalah 24.000 euro, manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun tersebut adalah 10.500, dan perubahan asumsi aktuaria menetapkan kewajiban imbalan pada akhir tahun sebesar 265.000 euro. Di bawah itu adalah ilustrasinya. Next. Entry penjelasannya yaitu entry I, M, N, O, dan P mirip dengan yang sesuai pada entry tahun 2022 atau 2023. Entry M dan N terkait. Entry M mencatat bunga sebesar 21.446 euro. Entry N mencatat pendapatan bunga sebesar 13.410 euro. Oleh karena itu, beban bunga bersih adalah 8.036 euro. Pada tahun 2024, entry O dan P dicatat serupa dengan entry pada tahun 2022 dan 2023. Entry Q dan R membutuhkan penjelasan tambahan, seperti yang ditunjukkan, pengembalian aktual atas aset program untuk tahun 2024 adalah 12.000 euro. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam entry M, beban pensiun diturunkan 13.410 euro sebagai akibat dari mengalihkan aset program awal dengan tingkat diskonto untuk mendapatkan pendapatan bunga
yang diasumsikan sebesar 13.410 euro. Akibatnya, Zalil mengalami kerugian aset sebesar 1.410 euro. Berasal dari 13.410 dikurang 12.000. Karena pendapatan bunga yang diasumsikan lebih besar daripada pengembalian yang sebenarnya, kerugian aset ini didebit ke pendapatan komprehensif lain dan dikreditkan ke aset program. Aset program pensiun kemudian dinyatakan dengan benar pada nilai wajarnya. Next. Selanjutnya entry R mencatat perubahan kewajiban imbalan pada sebagai akibat dari perubahan asumsi aktuaria yang terkait dengan kewajiban ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam fakta di atas, aktuaris telah menentukan bahwa saldo akhir kewajiban imbalan pasti adalah 265.000 euro pada tanggal 31 Desember 2024. Namun saldo pada tanggal 31 Desember 2024 sebelum penyesuaian untuk keuntungan dan kerugian aktuarial terkait dengan kewajiban imbalan pasti adalah 238.406 euro. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Desember 31 2023 yaitu DBO balance-nya 214.460 euro. Service cost-nya 13.000, interest expense-nya 21.446. Dikurangi benefit paid-nya 10.500. Jadi DBO balance-nya before liability increases 238.406. Ditambah dengan liability loss 26.594. Jadi pada tanggal 31 Desember 2024 DBO balance-nya itu sebesar 265.000. Next. Selisih antara saldo 265.000 sebagaimana ditentukan oleh aktuaris dan saldo sekarang 238.406 euro adalah 26.594 euro. Atau kerugian kewajiban atas kewajiban imbalan pasti. Seperti yang ditujukan pada lembar kerja, kerugian kewajiban ini didebit ke pendapatan komprehensif lain dan dikreditkan ke kewajiban imbalan pasti. Setelah penyesuaian lembar kerja ini, kewajiban imbalan pasti dinyatakan sebesar nilai aktuaria 265.000 euro. Ayat Junar untuk mencatat informasi terkait program pensiun pada tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan lembar kerja pensiun pada ilustrasi 20.16 adalah sebagai berikut. Pension expense-nya 21.036, other comprehensive income-nya 28.004, pada cash 24.000 dan pension asset atau liability 25.040. Next. Seperti yang ditunjukkan oleh bekerja 2024, saldonya itu 100.500 euro di akun aset atau kewajiban pensiun pada tanggal 31 Desember 2024. Sama dengan saldo bersih di akun memo. Ilustrasi berikut menunjukkan perhitungan defined benefit obligation kreditnya 265.000 euro. Dikurangi dengan plan asset at fair value debit 159.600. Jadi total pension asset atau liability-nya itu 105.400 euro. Next. Zalil membawa saldo akhir 2024 untuk aset kewajiban pensiun dan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya sebagai saldo awal untuk akuntansi program pensiun pada tahun 2025. Saldo ini akan disesuaikan dengan perubahan kewajiban imbalan pasti dan aset program seperti yang ditunjukkan pada contoh sebelumnya. Misalnya, asumsikan bahwa program pensiun Zalil memiliki aktivitas berikut pada tahun 2025. Pension expense-nya 17.450, kontribusinya 32.000, aset gain-nya 13.150, dan decrease in pension asset atau liability-nya itu 27.700. Next. Saldo akhir untuk kewajiban imbalan pasti dan program masing-masing adalah 33.506 euro dan 225.860 euro. Elemen-elemen ini diringkas dalam
lembar kerja pensiun 2025 parsial yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Next. Berfokus pada baris entry jurnal pada tahun 2025, Zalim mencatat biaya pensiun sebesar 17.450 euro dan penurunan aset atau kewajiban pensiun sebesar 27.700. Pengurangan aset atau kewajiban pensiun sebagian disebabkan oleh perolehan aset sebesar 13.150 euro yang dicatat pada tahun 2025. Akibatnya, saldo akhir tahun 2020 Zalim yang menjadi saldo tahun 2026 adalah aset atau kewajiban pensiun sebesar 77.700 euro dan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya 14.854 ribu euro. Mulai akumulasi OCI sebesar 28.004 euro, keuntungannya yaitu 13.150 euro. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tujuan pembelajaran 5. Melaporkan program pensiun dalam laporan keuangan. Menjelaskan persyaratan pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Beban pensiun. Laporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan laporkan total beban pensiun. Atau laporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasional dan bunga bersih di bagian terpisah yang terkait dengan pembiayaan. Dalam laporan keuangan, keuntungan dan kerugian pengukuran ulang. 1. Keuntungan dan kerugian aset dan liabilitas diakui dalam penghasilan komprehensif lain. 2. Tidak diakui dalam laba bersih. Dalam laporan keuangan, ilustrasi. Patuli Alsa memberikan informasi berikut untuk tahun 2019. Net income 2019 100.000 euro, liability 60.000, aset loss 15.000, accumulate OCI Januari 2019 40.000. Potongan lainnya pendapatan komprehensif. Liability loss 60.000, aset loss 15.000, other comprehensive loss 75.000. Perhitungan pendapatan komprehensif. Net income 100.000, other comprehensive loss 75.000, comprehensive income 25.000. Komponen pendapatan komprehensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format. Pendekatan dua pernyataan atau pendekatan satu pernyataan. Gabungan laporan laba rugi komprehensif. Pendekatan dua pernyataan. Net income 100.000, other comprehensive loss 60.000, aset loss 15.000, di total 75.000. Net income dikurang other comprehensive loss sebesar 25.000. Laporan dari akumulasi OCI, accumulate other comprehensive income. Januari 2019, 40.000, other comprehensive loss 75.000. Accumulate other comprehensive loss sebesar 35.000. OB ASA Statement of Financial Position. Equity share capital ordinary 100.000, retain earning 60.000, accumulate other comprehensive loss 35.000. Total equity sebesar 125.000. Pengakuan status dana bersih dari program pensiun. Perusahaan harus mengakui dalam laporan posisi keuangannya status kelebihan dana, aset pensiun, atau kekurangan dana, kewajiban pensiun dari program pensiun manfaat pasti. Klasifikasi aset pensiun atau kewajiban pensiun. Selisih lebih nilai wajar aset program atas kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
agregasi program pensiun. Satu-satunya situasi di mana saling hapus diperbolehkan adalah ketika sebuah perusahaan satu memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lain. Dan dua, berniat untuk menyelesaikan kewajiban secara neto atau merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan program lain secara bersamaan. Dalam laporan keuangan, perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang satu, menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan resiko yang terkait dengannya. Dua, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti. Tiga, menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat mempengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan perusahaan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.